Halo semuanya, para pejuang PPG tertentu dimanapun berada. Teman-teman semua, di depan layar teman-teman semua, itu adalah salah satu contoh di mana modul atau jurnal di dalam modul tersebut sudah tervalidasi. Nah, yang pertama ini adalah modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen punyanya guru SD. Nah, dia sudah menyelesaikan semua unit pembelajaran dan ini adalah contoh jika jurnal teman-teman semua sudah dikurasi atau sudah divalidasi dan nanti akhirnya akan ada keterangan selesai dan berwarna hijau. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah salah satu tampilan jurnal di dalam modul 2 pembelajaran sosial dan emosional. 3 unit pembelajaran sedang menunggu validasi. Salah satu pertanyaan yang banyak yang saya himpun di dalam komentar adalah bagaimana tampilan yang sudah selesai. Saya sudah berikan ya teman-teman, ini salah satu peserta pendampingan saya di kelas pendampingan. Ini sudah selesai di dalam jurnalnya, sudah dikurasi, sudah divalidasi. Dan ini adalah contoh yang belum, yang sedang menunggu. Kalau misalkan teman-teman sudah menunggu hasil validasi seperti ini, berarti ini namanya jurnalnya sudah terkirim ke PMM. Contohnya kalau misalkan belum terkirim, maka keterangan di dalam jurnal ini bukan menunggu hasil validasi, tapi lanjutkan mengerjakan jurnal. Jadi teman-teman wajib lihat jurnal saya sudah dikumpulkan atau belum. Kalau misalkan belum, segera kumpulkan karena antrian untuk dikurasi itu banyak. Jadi teman-teman wajib untuk mengumpulkan jurnal dari sekarang. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama jurnal sudah dikirim kemudian sampai ke selesai dikurasi seperti ini. Nah, kalau misalkan saya tanya di grup kelas pendampingan saya, beliau mengatakan bahwa kurang lebih 1 minggu. Beliau tanggal 29 upload. Kemudian hari Senin kemarin ya, hari Senin berarti tanggal berapa tuh teman-teman? Hari Senin tanggal 2 Agustus berarti sekarang aja tanggal 7 saya buat di hari Rabu. Berarti di antara tanggal 5 beliau dikurasi selesainya seperti itu. Nah, jadi teman-teman wajib untuk melihat apa ketentuan yang ada di dalam jurnal tersebut dan apa yang harus dibuat. Jadi jurnal tersebut mempunyai kriteria masing-masing. Jadi jangan samakan kriteria modul 1, ketentuan modul 2, dan ketentuan modul 3. Itu. Oke. Nah, yang kali ini yang akan saya bahas adalah banyak request bagaimana cara membuat tagihan jurnal modul 3, modul 2 dengan menggunakan Canva. Karena kalau modul 1 sudah saya anggap selesai ya, karena kita sudah masuk di minggu pertama bulan minggu pertama bulan Agustus mau ke minggu kedua, jadi kita prepare untuk modul 2 dan modul 3. Nah, kali ini kita akan coba untuk tutorialkan bagaimana cara mudah membuat jurnal modul 2 dan jurnal modul 3 menggunakan Canva. Gunakan trik ini juga supaya teman-teman bisa cepat divalidasi, oke? Sebelum kita masuk ke Canva, teman-teman wajib untuk tahu dulu syarat dan ketentuan untuk mengunggah jurnalnya seperti apa. Di sini kita mengetahui rincian ketentuan jurnal modul 2 itu memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Kemudian di sini kita lihat ya, karena ini adalah ketikan pengalaman kita, maka sediakan di dalam Canva-nya adalah A4. Nah, misalkan ya di sini kita buat desain, kemudian di sini kita akan pilih A4 supaya teman-teman lebih mudah dalam menulis pengalaman bermaknanya. Kita buat satu-satu dulu ya. Nah, kita akan lihat nih desain mana yang teman-teman kira-kira inginkan di dalam cerita bermakna ini. Kemudian slide pertama boleh kita gunakan ini cover dulu deh teman-teman ya. Tinggal kita klik aja di sini cover supaya teman-teman di depannya lebih bagus lagi. Kita akan cari covernya yang mana, misalkan yang ini. Nah, boleh. Atau misalkan pengennya yang ada foto gurunya, boleh. Silakan sesuaikan dengan yang
teman-teman inginkan. Di sini masih banyak banget. Nah, kita edit di sini. Ini adalah jurnal modul 2 seperti itu. Kalau misalkan terlalu besar, kita kecilkan. Baru di bawahnya boleh kita kasih pengalaman bermakna. Nah, karena modul 2 berkaitan dengan sosial emosional, berarti tinggal kita kasih sosial emosional seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal nanti teman-teman buat jurnalnya sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, di sini apa? Di sini boleh nama teman-teman semua, misalkan Ani Handayani SPD SD misalkan, atau SPD aja deh ya. Di sininya boleh LPTK teman-teman semua, universitas. Ini sih fleksibel ya, boleh yang seperti apa aja. XXXX misalkan kayak gitu. Nah, boleh di sini. Ininya kita hapus karena sudah ada di atasnya. Nah, kalau teman-teman guru SD berarti tinggal ininya jangan dihapus. Kalau teman-teman mau diganti guru SMP, tinggal ke elemen. Kemudian teman-teman tinggal ketik aja SMP. Nanti akan keluar kartun SMP seperti itu. Oke. Karena jurnal modul 2 ini cover depannya sudah ada, tinggal kita tambah halaman ke bawah. Di sini kita lihat lagi apa nih ketentuannya. Memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Di sini kita boleh masuk ke desain, kemudian teman-teman akan melihat banyak sekali desain yang akan kita pilih. Nah, misalkan template-nya itu yang jangan cover, yang kayak gini boleh. No. Jadi ini masih banyak seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita ke teks, kemudian tambahkan teks. Nah, di sini judulnya apa? Misalkan metode melerai anak sedang bercanda, misalkan seperti itu. Atau teman-teman pengalaman bermaknanya tentang sekolah adiwiyataku, misalkan kayak gitu. Ini kita kasih bold dulu ya. Kalau setelah ini teman-teman ke bawah lagi, tinggal tambah teks lagi. Nah, di sini kita buat rata kiri atau rata kanan kiri, boleh seperti ini. Baru deh di sini teman-teman bisa menulis sampai bawah selesai. Nah, sekolah adiwiyataku di sini judulnya, di bawahnya adalah cerita pengalaman bermaknanya. Ini misalkan ini belum selesai, tinggal teman-teman tambah slide aja atau di copy yang sebelah sini. Ini duplikat halaman, teruskan sampai ke bawah. Kalau lembar kedua berarti tidak perlu ada judul. Nah, seperti ini. Jadi judulnya di pas pertama saja. Ini adalah uraian pengalamannya. Kalau belum cukup silakan ditambahkan. Misalkan sudah selesai di slide ketiga ini. Nah, kemudian kita tambah halaman lagi. Boleh ini ditambah halaman. Kemudian kita lihat yang kedua apa? Menyertakan hasil umpan balik dari mitra. Ini dipilih ya salah satunya ya, mau peserta didik atau siswa, mau guru, mau kepala sekolah, seperti itu bebas. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat judul lagi, namanya umpan balik guru. Karena kita maunya ke guru ya, kalau siswa ya tinggal ganti dengan siswa. Nah, umpan baliknya seperti apa? Umpan baliknya itu adalah kesan dan requestnya guru tersebut. Misalkan di sini Bu Ani itu membuat cerita bermaknanya sekolah adiwiyataku. Berarti di sini bisa kita buat umpan baliknya seperti nama dulu di sini. Nah, nama siapa? Kemudian teman-teman tinggal cari umpan baliknya. Kalau menurut saya mah lebih baik pakai kertas ya, teman-teman ya. Jadi misalkan ini adalah kertas yang sudah teman-teman siapkan. Kemudian di sini teman-teman di dalam kertasnya itu sudah ada biodata si umpan balik tersebut. Misalkan di sini nama. Nah, di sini nama ini nama gurunya atau nama siswanya yang akan dibuat umpan balik. Nama, kemudian baru umpan baliknya apa? Misalkan umpan baliknya adalah pengalaman Ibu Ani sangat
menginspirasi saya. Kemudian jika berkenan, pengalaman ini bisa diterbitkan di buletin sekolah, misalkan seperti itu. Ini contoh dari umpan balik dari pengalaman bermakna sekolah Adiwiyataku. Di sini dibuat aja teman-teman sebanyak 3 umpan balik supaya nggak terlalu sedikit, boleh silakan. 3 umpan balik seperti ini. Ini bisa menggunakan kertas ya, kertas, kemudian nanti teman-teman foto, kemudian nanti selipkan di sini boleh, atau menggunakan seperti ini pun boleh. Yang penting umpan baliknya nyata dari guru tersebut, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ketentuannya. Pertama, membuat tulisan refleksi sudah, kedua menyertakan hasil umpan balik sudah, terakhir menyertakan dokumentasi berupa foto. Di sini tambah halaman aja, kemudian tambah judul lagi, sederhana ya kita ya teman-teman ya. Silakan di sininya dibuat foto dokumen. Nah, di sini foto dokumennya apa? Teman-teman tinggal lihat. Kalau di sini sekolah Adiwiyataku, berarti di sini adalah foto sekolah Adiwiyata sebelumnya, sesudahnya, kemudian di sini ada foto siswanya sedang memanfaatkan Adiwiyata, sedang belajar di situ, kemudian sedang menanam apa, sehingga yang berkaitan dengan Adiwiyatanya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau mempercantik, silakan teman-teman ke elemen, di sini tinggal masukkan saja ini kalau misalkan mau di sini. Kemudian kalau misalkan mau ini, silakan ini nanti ada di sini, itu dipercantik oleh diri sendiri saja ya. Ini setidaknya adalah salah satu desain untuk teman-teman yang paling mudah, yang baru mengenal Canva, boleh seperti ini. Pertama adalah slide biodata teman-teman, kedua adalah ceritanya, kemudian ketiga adalah umpan baliknya, keempat baru kita ke foto dokumen yang mendukung judul Adiwiyata seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk tagihan jurnal modul 2. Sekarang kita coba untuk masuk ke jurnal modul 3 menggunakan Canva. Oke, kita masuk lagi ke beranda ya dari awal. Karena modul 3 mempunyai ketentuan tersendiri, maka kita akan pilih modul 3. Kemudian kita cari ketentuannya apa. Di sini rincian ketentuannya. Pertama adalah menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih. Berarti di antara 2 unit pembelajaran ini, teman-teman mana yang akan dipilih salah satu tugasnya. Misalkan keragaman peserta didik, tugasnya di sini apa? Aksi nyata, apakah informasi lebih bernilai daripada teori? Klik aja. Di sini ada tuh membuat poster boleh, mind map boleh, infografis boleh, atau notulensi kreatif boleh. Yang paling mudah mana? Mind map dan poster boleh. Kita coba untuk membuat poster atau mind map. Kalau kemarin di video saya sebelumnya itu menggunakan mind map, sekarang coba kita tutorialkan bagaimana membuat poster di Canva untuk tagihan jurnal modul 3. Oke. Nah, kita ke Canva, kemudian buat desainnya apa? Di sini ada. Di sini kita akan buat poster. Template Canva poster. Nanti di sini kita lihat poster mana nih. Nah, boleh kita akan pilih poster yang paling mana yang akan kita buat. Nanti kita akan buat poster yang menarik. Seperti itu ya. Cari aja, cari poster menarik. Di sini kita akan lihat banyak banget referensinya teman-teman. Ini posternya kira-kira mana yang paling kita mau buat. Misalkan saya akan buat posternya yang ini aja dulu. Nah, stop perundungan. Berarti bukan perundungannya yang akan kita tampilkan ya. Ini hanya contohnya saja. Baru nanti kita edit. Nah, di sini kita akan buat jurnal. Di sini adalah cara misalkan mengenal gaya belajar siswa, misalkan seperti itu. Nah, kita akan buat kecil seperti ini, cara mengenal gaya belajar siswa. Nah, kalau gaya belajar siswa ada berapa? Kita coba untuk di ini ya, zoom ya. Cara mengenal gaya belajar siswa. Yang pertama ini kita coba edit. Ini
Kemudian gaya belajar siswa auditori. Teman-teman cari di modul auditori itu cara mengenal belajarnya apa. Salah satunya misalkan siswa tersebut sering atau lebih menyenangkan jika belajar menggunakan suara langsung, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kedua, gaya belajar apa di sininya? Gaya belajar siswa visual. Nah, boleh nanti di sininya kita hapus, ininya hapus, ininya hapus. Hapus, boleh semua hapus ininya. Nanti kita akan kopikan saja yang atas di sini. Nah, kita akan kopikan yang ini. Tuh, kemudian kopikan juga yang warna putihnya ya, teman-teman. Sorry. Nah, di sini sudah ada. Nah, tinggal kita copy juga yang teksnya di sini. Tinggal kita buat di sininya. Siswa yang visual apa jika belajar menggunakan tampilan langsung. Nah, sama ini juga. Ini apa gaya belajarnya kinestetik, sama dibuat seperti ini. Nanti di sini apa cara mengenal belajarnya. Di sininya boleh ditambahkan poster ini dibuat oleh .2 Ani Handayani SPD. Nah, seperti ini. SPD harusnya kecil ya, D-nya ya. Boleh deh nanti dibuat kecil, ubah tulisan. Seperti ini udah cukup, teman-teman. Ini udah jadi poster mengenal gaya belajar siswa untuk jurnal modul 3. Tinggal dilihat lagi setelah kita buat poster, apa ada lagi di bawahnya. Kita lihat rinciannya. Ternyata yang kedua adalah menyertakan umpan balik dari rekan sejawat, mau dari mitra peserta didik atau dari guru. Tidak ada foto ya, teman-teman ya. Di sini tidak ada foto. Hanya dua, menyertakan dokumen tugas terbaik, yaitu kita tadi pilih poster. Kedua adalah menyertakan umpan balik rekan sejawat dari mitra yang terlibat. Berarti di sini kita buat halaman, tambah halaman. Di sininya seperti biasa, ke teks, kemudian tambah judul, umpan balik guru. Kalau ke guru, kalau siswa ya berarti umpan balik siswa. Nah, umpan baliknya seperti yang sudah saya contohkan di awal ya. Umpan baliknya di sini nama dulu, kemudian umpan balik gurunya apa. Misalkan poster ini sangat bermanfaat sehingga saya bisa mengenal gaya belajar siswa di kelas. Seperti itu salah satu contohnya. Sudah jadi, tinggal teman-teman bagikan dan unduh, ininya diganti dengan PDF. Setelah itu tinggal namanya diganti, rename nama filenya menjadi Jurnal Pembelajaran Modul 3 Ani Handayani, seperti itu. Nah, itu gampang banget, teman-teman. Modul 3, modul 2 juga bisa menggunakan Canva yang sederhana, yang memuat intinya adalah bukan bagus enggaknya, yang dilihat adalah ketentuan ininya ada atau enggak di dalam file teman-teman semua. Seperti itu. Selalu ingat, formatnya harus PDF, kemudian maksimalnya adalah 10 MB. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan tutorial lagi di tugas lainnya atau di UKP, PPG, membahas soal-soal. Jangan lupa juga teman-teman wajib untuk subscribe ya, like dan bagikan ke teman yang lainnya. Yang belum masuk kelas pendampingan bersama saya sampai ke soal-soal UKPPG, menyiapkan soal UKPPG dan diskusi tentang jurnal, teman-teman insya Allah bisa buat jurnal sendiri. Kami tidak membuatkan jurnal, tapi kita membantu teman-teman supaya bisa punya jurnal sendiri. Terima kasih teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat, dan teman-teman semua yang menonton ini, yang membagikan ini, yang subscribe ini, semuanya lulus PPG di 2024. Amin. Dadah, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya ya.